Shalom, sampai jumpa. Terberkatilah kita sampai sore hari ini karena Tuhan Yesus masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih menerima berkat-Nya hingga sore ini. Untuk mulai acara kita hari ini, saya akan memulai lagu dengan berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Ih, kenapa nangis? Kau sangat baik. Tidak. Saya. Maaf ya kawan-kawan, lagi kesalahan teknis. Sebelum kita melanjutkan lagu yang tadi, karena kesalahan teknis, saya akan terima kasih atas berkat Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini, atas rancangan hidup kita yang Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu.
Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih toh. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik. Terima kasih sama Tuhan karena kita diberikan kesehatan hingga saat ini atas kemurahan-Nya. Sebelum saya membacakan firman Tuhan dan renungan Tuhan hari ini, ada baiknya kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu hingga saat ini. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu yang indah dan suci. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang akan hamba sampaikan menjadi pelita bagi hidup kami, terang bagi jalan kami, dan menjadi memimpin dan membimbing kami ke jalan-Mu. Tuhan, ajarilah kami selalu mengenal dan mengerti atas rencana-Mu yang lebih baik lagi bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Banyak dosa kesalahan yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja. Hapus segala itu agar tidak terhalang berkat dan anugerah yang ingin Kau berikan kepada kami. Terima kasih Yesus. Terpuji termulia nama-Mu kekal sepanjang masa. Demi darah anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua. Firman Tuhan sore hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 5-6 yang bunyinya, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah
yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Puji Tuhan. Saya akan bacanya sekali lagi. Bimbingan dalam mengambil keputusan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Dalam hidup kita pasti pernah merasakan pikiran kita lagi buntu atau beban kita terlalu berat, sehingga dalam mengambil keputusan kita bimbang. Mungkin ada keputusan yang baik dan yang terbaik, tapi gara-gara kita kalut, kita bimbang, kita jadi memilih keputusan salah atau asal-asal. Ada juga kita saat mengambil keputusan tergesa-gesa. Karena kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa, keputusan yang kita ambil menjadi keputusan yang sangat kita sesali dalam hidup kita. Maka kita harus dan wajib menggunakan hati, pikiran, dan berdoa dalam mengambil keputusan agar keputusan kita itu tidak salah. Percaya dan yakinlah, selama kita berserah kepada Tuhan, selama kita mengandalkan Tuhan, dalam ayat tadi, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu diberikan kepadanya. Dalam Yakobus 1 ayat 5 saja diterangkan bahwa Tuhan Yesus akan memberikan jika kita kekurangan hikmat, yaitu jika kita kekurangan hikmatnya seperti dalam mengambil keputusan tersebut, kita harus berserah kepada Tuhan Yesus agar keputusan kita diberikan keputusan yang terbaik. Dari yang terbaik akan diberikan Tuhan Yesus jawabannya. Jika kita seperti kita menjalani jalan yang sempit, di gang yang sempit, dan di belakang kita ada ombak atau suatu masalah yang mengejar-ngejar kita, kita dihadapkan dengan dua pilihan jalan. Jalan yang satu adalah jalan yang lebar. Jalan yang lebar ini itu kita ibaratkan untuk kita akan kembali ke masalah tersebut, ke ombak tersebut. Dan ada satu jalan lagi, yaitu jalan yang sempit, teramat sempit. Jalan yang sempit ini membawa kita ke suatu keputusan yang tepat agar kita dapat menghindari masalah atau gelombang atau musibah yang akan menghadang kita. Karena kita tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, kita menjadi salah langkah. Karena kita lihat jalan yang pertama tadi lebar, kita jadi leluasa masuk ke dalam kita. Walau bagaimanapun gentingnya persoalan kita harus dapat berpikir jernih, berserah kepada Tuhan,
agar setiap keputusan yang kita ambil, agar setiap langkah yang kita ambil akan dibimbing Tuhan, seperti yang saya contohkan tadi. Secara pikiran logika memang benar, kita mengambil jalan yang lebar tersebut, maka yang gelombang yang akan menerjang kita tidak akan bisa menghadang kita lagi. Tetapi dengan firman Tuhan, walaupun itu gang sempit, jalannya sempit, hanya bisa kita lalui walau tidak dengan lari, jika kita percaya, jika kita yakin, walaupun kita menghadapi masalah dan solusi masalah kita tersebut, kita harus melewati berbagai masalah lagi. Percaya dan yakin semuanya akan berbuah manis. Percaya dan yakin Tuhan Yesus akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Percaya dan yakinlah dengan kemurahan Tuhan. Kehidupan kita telah dirancang. Tuhan Yesus telah merancang kehidupan kita dengan penuh pengharapan dan penuh keyakinan dan sukacita. Masa depan yang akan cerah jika kita selalu berserah dan berlindung kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Masa depan kita telah diberikan Tuhan yang terbaik, walau dalam pemikiran kita itu hal tersebut tidak baik. Tapi dalam nama Tuhan Yesus itu adalah kehidupan kita yang terbaik yang sudah dirancangkan Tuhan Yesus. Seperti kawan kita di atas kita ibaratkan. Seperti saya mengatakan contoh, ada Tuhan Yesus telah merancang kehidupan kita. Ada yang sebagai petani, ada yang sebagai pengusaha, ada yang dokter, ada pilot, ada yang lain. Jika dalam hidup kita, misalkan kita 5 bersaudara. Dalam 5 saudara ini semuanya pilot. Kan tidak mungkin, itu tidak saling melengkapi. Kita dalam 5 saudara saja ada 5 jenis pekerjaan yang dilaluinya. Ada 1 petani, ada 1 dokter, ada 1 pilot, kita bilang, ada 1 pengusaha, 1 lagi bisnis, 1 lagi nelayan. Dalam 5 pekerjaan ini tidak ada pekerjaan yang rendah. Karena dia petani, dia rendah, tidak. Dalam 5 pekerjaan ini semuanya saling membutuhkan, seperti yang 4 ini, seperti nelayan, pilot, dokter, dan yang lainnya. Mereka membutuhkan petani agar mereka dapat memiliki beras untuk dimakan. Nah, yang 4 ini, yang petani dan pilot, dokter, dan pengusaha tadi membutuhkan nelayan juga. Nelayan itu menangkap ikan agar ada teman nasi tersebut. Nah, dokter, yang 4 tadi juga membutuhkan dokter. Jika dia sakit, dia ada yang mengobati. Nah, pilot atau tentara, pilot. Jika yang 4 ini ingin pergi ke luar negeri atau keluar kota atau keluar pulau, mereka menggunakan pesawat, kan tentu harus ada pilot yang mengendarinya. Pengusaha, dalam yang 4 ini juga membutuhkan pengusaha juga, seperti ikan, nelayan, dan petani tersebut membutuhkan pengusaha untuk membeli dan mengekspor barangnya ke tempat yang lain. Maka
Saya mengatakan di sini bahwa setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita jalani, tidak ada yang rendah. Semuanya saling melengkapi. Jadi jangan pernah merendahkan orang lain jika pekerjaannya bahwa kita, karena kita membutuhkannya. Suatu saat kita pasti membutuhkannya. Jangan karena kita mempunyai banyak uang, kita merendahkan orang. Jangan pernah. Jika dia tidak ada, kita tidak akan pernah di atas. Jika kita mengalami pencobaan, anggaplah semua itu adalah kebahagiaan. Jika kita menganggap semua cobaan yang kita alami adalah kebahagiaan, maka dengan semangat kita dapat menghadapi cobaan tersebut. Kita dapat melewati ujian tersebut. Dalam iman dan kepercayaan, cobaan itu dapat menjadi kebahagiaan. Ujian itu dapat menjadi kebahagiaan. Karena hasil dari iman dan ketekunan adalah ketekunan. Ketekunan yang menghasilkan buah yang tidak akan pernah habis, tidak akan pernah luntur, akan selalu dan selalu menjadi buah yang baik. Dalam iman tidak ada kata menduakan. Jadi kita harus menentukan hati kita. Hati kita harus satu dalam menyembah dan menentukan iman kita. Karena iman tidak ada berdua hati. Dan jika kita bimbang dalam mengambil keputusan, berdoalah. Minta perlindungan Tuhan, mintalah bimbingan dari Tuhan agar kita dibimbing ke jalan yang lebih baik dan bimbing untuk mengambil keputusan yang tepat. Mengambil keputusan jangan tergesa-gesa, walaupun kita terdesak atau bagaimanapun juga, kita harus dapat menenangkan hati kita, pikiran kita. Kita harus berdoa, minta perlindungan dari Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan, minta bimbingan dari Tuhan. Jika dalam keputusan kita memikirkan keputusannya sudah lama, ibaratkan kita mendapatkan pilihan A dan B. Dalam hati kita ingin memilih A, dan kita ragu-ragu ingin memilih B karena ada pengaruh kita jadi memilih B. Kita harus berdoa agar keputusan kita tepat untuk memilih A, karena Tuhan Yesus akan menuntun kita ke jawaban yang paling benar dan keputusan yang paling tepat untuk kita. Hati yang tenang, hati yang teguh, hati yang satu yang tidak mendua akan selalu dibimbing Tuhan dengan iman dan kepercayaan yang teguh. Karena Tuhan adalah sumber dari segala sumber kebaikan. Percaya dan yakin Tuhan Yesus telah membimbing kita, Tuhan Yesus telah menuntun kita mengambil keputusan yang baik. Jika kita menghadapi masalah sekarang, percaya dan yakin Tuhan Yesus membimbing kita, Tuhan Yesus menuntun kita untuk mengambil keputusan tersebut dalam keputusan yang terbaik. Jadi percaya dan yakin. Mulai hari ini kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa keputusan kita yang kita ambil tidak akan kita sesali, tidak akan kita tangisi nantinya, karena keputusan itu kokoh dari hati kita dan kita minta bimbingan dari Tuhan Yesus. Karena walaupun seperti yang saya katakan tadi, jalan sempit yang penuh dengan semak duri, tapi akhirnya juga akan mencapai kebebasan, kebahagiaan, cerah, masa depan yang cerah.
Walau sekarang keputusan kita itu menurut kita tidak baik, percaya dan yakin Tuhan Yesus memberikan jalan yang tepat bagi keputusan kita nantinya. Tidak sekarang kita memetiknya nanti. Karena kita pun melangkah melalui tangga, harus melewati langkah pertama, kedua, ketiga, dan sampai ke atas. Jadi semuanya harus step by step, langkah demi langkah, jalan demi jalan. Semua harus melalui jalannya, karena tidak ada yang instan. Jika kita ingin mencapai kebahagiaan yang kekal, karena sumber kekekalan, sumber kebahagiaan yang kekal adalah Tuhan Yesus. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, firman Tuhan pada sore hari ini, dapat membuka hati dan pikiran kita untuk selalu percaya dan menyembah Tuhan. Minta bimbingan dari Tuhan untuk mengambil setiap keputusan yang kita ambil. Shalom, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menerima dan mendengarkan firman-Mu yang indah pada sore hari ini. Tuhan, sesuai dengan inti dari firman-Mu, yaitu bimbingan dalam mengambil keputusan. Tuhan, bimbinglah kami selalu agar kami dapat mengambil keputusan dalam kehidupan kami, untuk agar keputusan yang kami ambil tidak menyusahkan orang lain dan dapat bermanfaat bagi kami dan bagi orang lain dan bagi kemuliaan nama-Mu. Mudah-mudahan keputusan yang akan kami ambil dari setiap langkah kami itu sesuai dengan firman-Mu dan sesuai dengan yang Engkau rencanakan dalam masa depan kami. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Tuhan, kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, sanak keluarga dekat yang jauh dan jauh, seluruh warga Indonesia dimanapun kami berada, Tuhan, berikanlah kepada kami kesehatan, rezeki yang datang daripada-Mu, lindungilah kami selalu jalan-Mu. Terima kasih Yesus atas berkat-Mu. Tenang dan tenang selalu Engkau di dalam hati kami. Engkau menenangkan kami walaupun kami menghadapi cobaan yang berat. Engkau selalu membimbing kami. Engkau selalu memberikan keputusan yang terbaik bagi kami, agar kami dapat mengambil keputusan itu dengan baik. Terima kasih Yesus. Terpuji dan mulia nama-Mu kekal sepanjang masa. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh keluarga kami, seluruh tangan kami, hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Gunakanlah Tuhan kehidupan kami agar menjadi lebih sempurna di hadapan-Mu, untuk memuliakan dan menguduskan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami semua. Kiranya firman itu menjadi pelita terang dan sebagai bekal kami untuk menghadapi kehidupan kami. Kami menjadi lebih berani menghadapi kehidupan kami karena pertolongan-Mu. Terima kasih Yesus. Banyak dosa kesalahan yang kami perbuat, hapuskanlah itu agar tidak terhalang berkat dan anugerah yang ingin Engkau berikan kepada kami. Maafkanlah Tuhan dosa kami tersebut. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, demi darah anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akan menyanyikan lagu persembahan kita yaitu lagu Di Tengah Ombak.
kalian siap menonton siaran langsung saya, jangan lupa buka YouTube dengan channel YouTube saya, yaitu namanya Karya Halak Batak dengan tautan email, yaitu email deniaty947@gmail.com, yaitu dniaty@gmail.com, deniaty Sitorus 947@gmail.com dengan nama Karya Halak Batak, karena saya baru Batak asli 100% Batak. Mama saya bersih lain, saya bersih lain. Terima kasih. Jangan lupa setelah menonton ini stay tune ke YouTube, buka Karya Halak Batak. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, komen yang positif untuk membangun dan untuk membimbing saya. Walau saya ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan jumpa lagi besok. Saya akan setiap hari siaran langsung antara jam 3 sampai jam 5. Oke, shalom.